Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel kita ini, channel yang memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi CATIA, yaitu aplikasi desain gambar. Ini adalah merupakan sangat basic sekali ya, karena kita mau menyampaikan dari awal tentang CATIA ini. Aplikasi CATIA, setelah kita install dalam komputer kita, maka bisa dibuka dengan cara mendouble klik toolbar atau icon yang ada di desktop. Ya, setelah kita double klik, maka seperti inilah tampilan dari CATIA-nya. Ya, seperti ini tampilan dari CATIA-nya. Ini kita katakan tampilan assembly. Ya, assembly itu tempat memasangkan part-part atau komponen-komponen dari gambar yang sudah kita gambar. Tapi karena kita masih ingin memulai menggambar, tentunya tampilan assembly ini belum kita perlukan. Jadi kita akan beralih ke tampilan part design ya, yaitu tempat untuk menggambar part. Jadi cara berpindahnya, klik start, mechanical design, part design. Ya. Kalau tampilan ininya belum berubah, masih seperti ini, ada produk 1. Jadi kita ulangi lagi, start, mechanical design, part design. Sini kita berikan nama partnya part 1. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah toolbar-toolbar yang sebelumnya sudah pernah saya pakai. Dan ini juga nanti yang akan kita gunakan. Oke, baik. Yang akan kita perkenalkan di sini adalah yang pertama tampilan dari part design. Ini tampilan part design ya. Jadi pada tampilan part design ini, disinilah kita nanti menggambar atau merubah objek 2 dimensi itu menjadi objek 3 dimensi. Ini tampilan part design namanya. Pada tampilan part design ini ada yang namanya tree. Ini namanya tree ya. Kenapa tree atau pohon? Karena mungkin bentuknya menyerupai tree. Ada sebuah batang berupa pohon, mungkin dianggap batang pohon. Ini adalah cabang-cabangnya. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini, pada part design ini kita diberikan 3 buah bidang gambar. Ya, kalau namanya kita ingin menggambar, tentunya kita butuh bidang sebagai tempat menggambarnya. Jadi di sini ada bidang XY atau XY plane, ini bidangnya yang berwarna orange ini. YZ plane, bidangnya yang ini, YZ, yang menghadap ke kita ya. Sedangkan ZX plane adalah yang ini. Jadi CATIA itu memberikan 3 buah bidang gambar di awal-awal sekali. Nanti pun bisa kita buat bidang baru tersendiri. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perkenalkan di sini adalah inilah toolbar-toolbar yang kita atau yang diberikan oleh part design. Ini toolbar-toolbarnya. Ya. Jadi di part design ini kita sebelum melakukan penggambaran, kita pilih dulu bidang gambarnya. Dipilih bidang gambar, baru nanti kita berpindah ke tampilan 2 dimensi yang namanya tampilan sketcher ya, tampilan sketcher. Di situ nanti kita gambar sketch-sketch yang mau kita gambar. Baik, misalnya kita ingin menggambar sebuah silinder yang tegak ke atas ke bawah gitu ya. Jadi bidang yang kita pilih, kita coba dulu bidang XY. Jadi setelah kita pilih bidang XY, kita akan beralih ke tampilan sketcher. Untuk beralih ke tampilan sketcher, kita gunakan perintahnya berupa toolbar yaitu sketch. Nah, jadi sekarang kita sudah beralih ke tampilan sketcher. Ya, ini pun toolbarnya sudah saya keluarkan tadi. Nggak masalah ya, sebenarnya dia letaknya di sini. Jadi karena kita ingin menggambar sebuah silinder, maka silinder itu terbentuk dari sebuah circle. Jadi sini ada circle. Kita klik circle, kita letakkan di titik. Ini sumbu horizontal, ini sumbu vertikal. Ini kita sebut titik original atau titik 0,0. Kita klik persis di titik original, lalu kita tarik ke posisi mana yang kita inginkan, silakan, lalu kita klik. Ketika ini berwarna orange, artinya lingkaran ini lagi terpilih. Tapi kalau ketika tidak berwarna orange, misalnya saya klik di sembarang tempat,
dan dia berubah jadi putih, ini artinya lingkarannya nggak terpilih, lagi tidak terpilih. Jadi kita klik di sini untuk memilih, gitu ya. Kemudian lingkaran ini kita berikan ukuran agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk memberi ukuran lingkaran, ini perintahnya adalah constraint. Kita klik constraint, kita klik garis lingkaran, lalu kita tarik arah keluar sedikit gini, jangan terlalu jauh, sini saja. Lalu kita kasih ukurannya, misalnya diameternya 50. Ulangi, cancel. Untuk memberi atau merubah ukuran ini, caranya adalah ini di double click. Teksnya ini di double click 2 kali. Sehingga muncul constraint definition. Kita kasihlah ukurannya ini 50. Ya, satuannya milimeter. Oke. Nah, ini lingkaran yang terbentuk. Ini tampilan 2 dimensi tadi ya, atau tampilan sketcher. Sekarang setelah sketchnya selesai, maka akan kita beralih ke tampilan part design yang tadi lagi. Dengan cara mengklik sketch, exit. Jadi untuk berpindah dari tampilan 2 dimensi ke 3 dimensi, kita klik exit. Lalu bisa kita lihat lingkaran itu berada pada bidang XY ini tadi yang kita pilih. Dan sekarang kita ingin memberikan ketebalannya. Untuk memberikan ketebalan, perintahnya di Katia itu di part design adalah pad. Ini toolbarnya. Pad. Lalu di sini ada pad definition. Ini ada length. Mau tinggi berapa? Kalau kita mau tingginya misalnya 50. Untuk melihat hasilnya kita preview dulu. Ini arah panahnya ke atas, berarti penebalannya ke atas. Ini 50. Bagaimana kalau misalnya saya mau penebalannya ke bawah? Maka itu kita klik saja reverse direction. Dia ke bawah. Kalau ke atas, ya sama saja ya. Jadi untuk ke atas dan ke bawah, itu urusannya si reverse direction. Oke, kemudian bagaimana kalau saya mau penebalannya ke atas dan ke bawah? Maka kamu aktifkan saja mirror extend. Ya, jadi total panjangnya sekarang menjadi 100 karena tadi length pertama 50. Kita preview untuk melihat hasil. Kalau sudah cocok kita oke kan. Seperti ini. Oke ya, jadi silindernya tadi betul-betul tegak seperti ini. Kemudian kita mencoba memilih bidang yang lain biar kelihatan nanti perbedaan antara pemilihan bidang dari yang 3 ini. Sekarang kita pilih bidangnya ini, bidang ZX ya. Bisa kita klik dari sini, bisa kita pilih dari sini. ZX, lalu kita berpindah ke tampilan 2 dimensi, kita klik sketch. Nah, sekarang kita gambar lagi lingkaran, circle, kita klik titik original, tarik ke sembarangan tempat, lepas, biarkan ini orange. Langsung kita pilih constraint, memberi ukuran, kita kasih ukurannya sama. Caranya ini tadi kita klik di sini ukuran, lalu di double klik teks ukuran, kita berikan 50. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk ini di tampilan sketcher. Karena sketchnya sudah terconstrain berwarna hijau, ya. Lalu kita keluar exit workbench. Nah, sekarang kita pad lagi sketch yang sudah selesai ini di tampilan part design. Ini tampilan part design. Lalu kita pad 50 juga ya. Kita aktifkan lagi mirror extend 2 arah. Seperti ini. Lalu kita preview, melihat hasil, kita oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Untuk memperbesar, memperkecil, ini bisa kita buat. Ini memperkecil, zoom in, zoom out. Ini zoom in, memperbesar. Nanti seiring berjalan pembelajaran kita, toolbar-toolbar yang di bawah ini akan kita bahas juga sekaligus atau satu per satu. Oke, setelah itu bidang mana lagi yang kita pilih? Bidang seterusnya yang kita pilih yang berbeda adalah bidang YZ. Kita klik bidang YZ dan sudah berwarna orange, artinya sudah terpilih. Lalu kita klik toolbar sketch untuk beralih ke tampilan sketcher. Nah, sekarang kita gambar lagi satu buah lingkaran lagi. Kita klik circle, kita klik pusat atau bukan pusat ya, titik original. Kita tarik ke posisi sembarang, biarkan orange.
Kita klik lingkaran constraint. Kita klik di sini, kita berikan diameternya sama juga 50. Lalu setelah terconstraint kita exit. Ingat ya, sketch itu harus berwarna hijau. Sketch harus berwarna hijau, artinya dia sudah terconstraint. Exit. Pad 50 ya, sama. Ini kita zoom outkan dulu biar lebih kelihatan. Lalu kita pilih opsi lengthnya 50, reverse direction, kita abaikan. Ini kita pilih mirror extend. Lalu preview, oke. Nah, sekarang sudah jadi. Ini kita isometric view. Fit all in menampilkan idealnya. Nah, jadi sekarang sudah terbentuk 3 buah silinder yang saling bersilangan dengan arah yang berbeda-beda, yang tegak lurus dengan arah bidang gambar yang dipilih tadi. Nah, demikian ya. Nah, jadi posisi atau keadaan suatu gambar yang kita inginkan itu tergantung kepada pemilihan bidang mana yang ingin kita pilih. Nah, gitu. Ini tentang pemahaman penggunaan bidang gambar. Oke, baik, seterusnya. Di awal tadi disebutkan bahwasanya CATIA itu memberikan 3 buah bidang gambar. Ya. Apakah bisa kita gunakan bidang gambar yang lain selain 3 bidang gambar ini? Jawabannya pasti bisa. Karena pengertian bidang di CATIA ini adalah segala sesuatu yang permukaannya datar. Ya, jadi ini kan datar, dan 5 permukaan yang lain ini pun kan datar. Jadi permukaannya ini bisa kita pilih sebagai bidang gambar. Caranya sama saja, kita pilih dulu penampangnya ini, lalu kita klik sketch seperti ini ya. Nah, lalu sekarang kita coba perkenalkan lagi profil yang lain di tampilan sketcher ini. Kita mau pilih menggambar rectangle dengan opsi center rectangle. Kita klik center rectangle, ini artinya kita menggambar rectangle ini dengan menentukan titik pusatnya ini, baru kemudian pojoknya ya, titik pojoknya. Kita klik pusat lingkaran atau titik original. Lalu kita tarik garisnya sampai sini saja. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik sembarangan tempat untuk tidak memilih garis yang ada ini. Kita klik sini. Jadi garis atas dan garis bawah simetri terhadap sumbu horizontal. Garis kiri dan garis kanan simetri terhadap sumbu vertikal. Sekarang kita kasih 2 ukuran saja. Ini kita klik constraint, kita klik garis ini, lalu tarik ke sini. Ini juga kita klik constraint, kita tarik garis yang atas, kita letak di sini. Ya, kita akan berikan ukurannya itu misalnya 25. Jadi ini double klik, berikan 25, oke. Ya, jadi ini terbentuk sebuah persegi. Setelah selesai sketchnya, kita ke exit workbench. Nah, seperti ini. Ya, dan sketch itu tampil di penampang lingkaran yang atas ini. Lalu kita pad. Mau kita pad berapa? Kita pad misalnya 40. Satu arah aja ke atas ya. Kita preview, kita okekan. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah box di atas. Kenapa di atas? Karena tadi bidang gambarnya kita pilih lingkaran ini, penampang ini, bentuk lingkaran ini. Bisa nggak saya pilih ini sebagai bidang gambar? Bisa ya, jadi kita klik saja sketch, fit all in ya, biar penampakannya pas persis. Mau kita perbesar boleh. Kita gambar lagi dengan cara yang sama, center rectangle. Kita pilih lagi di sini, kita klik ke atas, klik sembarang tempat dulu di sini, klik constraint, kasih ukuran ini, klik constraint lagi, kasih ukuran garis yang atas. Ini kita double klik, kita berikan lagi 25 sama seperti yang sebelumnya ya. Ini kita kasih 25 juga. Oke.
sekarang sudah selesai di gambar rectangle-nya di tampilan 2 dimensi atau sketsa. Lalu kita exit workbench. Kita pad lagi dengan pad yang sama, dengan tinggi yang sama, 40. Preview, oke. Sekarang kita zoom, fit all in. Jadi seperti ini keadaannya. Di sini bisa tidak? Ya, jawabannya pasti bisa. Jadi kita klik saja di sini. Kita klik untuk berpindah ke tampilan sketcher, kita klik sketch, fit all in, di zoom, perbesar. Lalu kali ini kita gambar bukan segi 4 tapi lingkaran kembali ya. Kita klik lingkaran, kita gambar pusatnya di sini, titik original. Kita kasih diameternya 25. Oke. Setelah selesai kita exit workbench. Nah, sekarang kita mau berikan tebalnya 40 juga. Preview, oke. Seperti ini ya kira-kira. Jadi ini pengenalan dari penggunaan bidang gambar. Bisa nggak kita gambar lagi di sini sebagai bidang gambar? Bisa, di sini pun bisa, di bawahnya bisa, di sini pun bisa. Di sini bisa, jawabannya bisa. Di sini bisa, bisa. Pokoknya segala sesuatu yang datar, maka bisa kita gambar, kita pilih sebagai bidang gambar. Di sini bisa, tidak bisa, karena ini bidang lengkung. Paham ya? Ini kira-kira pembahasan tentang pengenalan pertama untuk CATIA. Jadi awal-awal memang terasa sulit, tapi lama-lama nanti karena perintah yang kita gunakan itu-itu saja, ya maka pastinya kamu akan terbiasa dan familiar. Ya, demikian ya. Semoga materi ini bisa kamu pahami sebagai review dari pembelajaran kita di kelas kemarin. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman bagi kamu untuk memantapkan belajar CATIA. Dan semoga terus semangat ya, banyak berlatih biar nanti selesai 1 semester kamu mendapat ilmu yang optimal. Demikian, terima kasih sudah bergabung dan memperhatikan materi ini di kelas. Dan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.